action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastia Prilia. Saya Anggun Sasmita. Saya Safira Wardani. Kami dari kelas 11 TKJ akan menjelaskan mengenai kabel fiber optik. Pengertian fiber optik berbeda dari kabel lainnya yang membawa listrik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lainnya. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Berbeda halnya dari kabel lainnya yang memiliki bahan dari tembaga. Fungsi fiber optik. Pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik. Kelebihan fiber optik. Yang pertama, karena tidak menggunakan arus listrik. Kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. 2. Meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. Jadi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. 3. Karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kekurangan fiber optik. Yang pertama, kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Yang kedua, selain memakai biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. 3. Perhatikan juga penempatan kabel fiber optik, biasanya yang dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Cara kerja kabel fiber optik. Sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa kabel fiber optik tidak mengalirkan listrik namun cahaya. Listrik yang diperoleh dikonfirmasikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antara komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan banyaknya gangguan elektromagnetik. Jika pada kabel koaksial atau twisted, panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat, namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahan baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Intinya di dalam kabel fiber optik menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan cermin untuk menghasilkan total internal reflection atau bahasa umumnya adalah refleksi total pada bagian serat kaca.